Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama Bu Disa akan belajar PPKN. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, hari ini Bu Disa akan memberikan materi mengenai peraturan. Kemarin kita sudah belajar mengenai tata tertib. Nah, tata tertib dengan peraturan itu hampir sama. Coba kita lihat ya. Pengertian peraturan adalah sebuah norma atau aturan yang dibuat untuk ditaati dan dipatuhi oleh seseorang. Jika melanggar peraturan yang telah dibuat, maka akan mendapat hukuman atau sanksi. Kemudian, peraturan dapat ditemukan di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Oke, kemudian apa ya hukuman atau sanksi itu? Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar peraturan itu. Kemudian, sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tidak dilanggar. Oke, kemudian apa ya tujuan peraturan? Tujuan peraturan adalah agar kita menjadi tertib dan menjadi orang yang bertanggung jawab di semua lingkungan. Lingkungan apa saja tadi? Ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga. Oke, contoh peraturan di sekolah. Contohnya pertama, semua siswa harus menghormati guru. Contoh yang kedua, siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut yang lengkap. Yang ketiga, siswa wajib membuat surat izin jika nanti tidak masuk sekolah. Selanjutnya, siswa harus wajib menjaga ketertiban dan juga ketenangan kelas. Ada lagi, siswa tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, harus membantu menjaga kebersihan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi contoh peraturan di sekolah. Sekarang kita akan membahas contoh peraturan di lingkungan keluarga atau di rumah. Ya, contoh peraturan di rumah yang pertama, kita harus menghormati kedua orang tua. Yang kedua, saling menghargai dan membantu antara anggota keluarga. Ketiga, memberi izin jika hendak pergi keluar rumah. Yang keempat, mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar selain kamar kita. Kemudian harus berbicara dengan bersikap sopan, makan dengan tenang dan rapi, membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir menyimpan kembali barang yang sudah digunakan ke tempat semula. Oke, nah dari yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada kesamaan peraturan di sekolah dan peraturan di rumah? Ya, ada ya. Contohnya yang kita lihat tadi, kalau di sekolah kita harus menghormati guru. Kalau di rumah kita harus menghormati orang tua. Dan juga di sekolah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di rumah juga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga maupun lingkungan di masyarakat. Oke. Nah, sekarang contoh sanksi di sekolah dan di rumah. Sanksi di sekolah yang pertama, contohnya diberi waktu tambahan untuk pikir di sekolah. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas di luar kelas. Yang keempat, jam istirahat dikurangi. Kemudian, contoh sanksi di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah. Yang kedua, waktu bermain di rumah dikurangi. Yang ketiga, fasilitas seperti HP akan dibatasi maupun uang jajan akan dikurangi. Yang terakhir, tidak boleh menonton TV dalam jangka waktu tertentu. Nah,
Apakah sudah tahu perbedaan contoh sanksi di rumah dan contoh sanksi di sekolah? Baik, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita harus mematuhi atau mentaati peraturan yang ada agar menjadi manusia yang tertib dan bertanggung jawab di semua lingkungan, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun lingkungan masyarakat. Dan juga agar kita tidak mendapat sanksi. Baik, materinya sampai di situ. Nanti kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Turi, masih dengan muatan matematika. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin masih dengan satuan berat, tapi sudah subtema 3 dan subtema 4. Seperti apa? Kita mulai belajar ya. Ingat kembali hubungan satuan berat yang akan Bu Guru bacakan seperti yang terlihat di layar anak-anak. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. 1 kg itu sama dengan 10 ons. 1 hektogram sama dengan 1 ons. Sedangkan 1 ons sama dengan 100 gram. Bu Guru harap keempat hal ini, keempat satuan berat ini kalian harus hafal karena agar kalian mudah dan lancar dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan satuan berat. Kita mulai belajar cara mengerjakannya. Perhatikan soal berikut anak-anak. Bu Guru sudah memberi ingat di sana yaitu 1 kg sama dengan 10 ons. 10 ons itu artinya berarti terbalik, kebalikannya. 10 ons itu artinya 1 kg. Kita mulai ke soalnya. Di sana ada gambar wortel anak-anak. Wortel beratnya 20 ons. Artinya beratnya menjadi 2 kg. Kemudian ada gambar sayuran. Itu beratnya 10 ons. 10 ons ini ingat yang tadi sama dengan 1 kg. Kemudian Bu Guru lanjutkan. Di sana ada gambar cabai, ada gambar ketela dan pepaya. Masing-masing 10 ons, 30 ons dan 40 ons. Jika dirubah atau dihubungkan dengan satuan kilogram menjadi beratnya cabai 1 kg, ketela 3 kg dan pepaya 4 kg. Mudah bukan? Jadi anak-anak guru pasti yakin kalian bisa. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu soal cerita tentang satuan berat. Dengar dan perhatikan yang akan Bu Guru bacakan. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Berapa kilogram total belanjaan ibu? Jadi tugas anak-anak di sini adalah menghitung kemudian mengubah ke satuan kilogram. Perhatikan cara menghitungnya anak-anak. Wortel beratnya 20 ons, kentang 30 ons. Karena yang ditanyakan total belanjaan ibu, cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan atau menambahkannya. Jadi 20 ons ditambah 30 ons sama dengan 50 ons. Kemudian kita hubungkan dengan satuan kilogram, maka 50 ons sama dengan 5 kilogram. Jadi total belanjaan ibu adalah 50 ons atau 5 kilogram. Kemudian Bu Guru lanjutkan materi berikutnya yaitu masih dengan soal cerita, namun berkaitan dengan plastik atau wadah yang dibutuhkan. Ayo kita bantu Ayah Siti. Ayah Siti membeli pupuk seberat 20 kg. Setelah sampai rumah, pupuk tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berukuran 5 ons. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan oleh Ayah Siti? Perhatikan anak-anak, Ayah Siti tadi membeli pupuk seberat 20 kg. Pupuknya cukup banyak karena mau digunakan sedikit-sedikit, makanya Ayah Siti memasukkan ke kantong plastik yang ukurannya lebih kecil, yaitu 5 ons. Karena itu cara menghitungnya perhatikan. Pupuk 20 kg dirubah menjadi satuannya ons. Maka 20 kg sama dengan 200 ons.
Karena dimasukkan itu berarti dibagi ke ukuran yang plastik yang lebih kecil, maka cara menghitungnya juga menjadi 200 ons dibagi 5 ons sama dengan 40 kantong. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan Ayah Siti adalah 40 kantong plastik. Itu tadi soal cerita yang sudah Guru sampaikan. Materi selanjutnya yaitu membandingkan. Karena tadi kalian sudah mengetahui tentang hubungan satuan berat, berarti membandingkan ini harusnya lebih mudah. Sudah siap? Berilah tanda lebih dari atau lebih besar, kurang dari atau lebih kecil, atau sama dengan jika ukuran atau beratnya sama. Oke, kita mulai ke gambar pupuk anak-anak. Di sana ada 2 pupuk yang ukurannya masing-masing 5 ons dengan 1 kg pupuk. Kira-kira beratnya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Ternyata sama dengan beratnya, berarti sama berat. Ingat, 5 ons ditambah 5 ons 10 ons. 10 ons itu artinya sama dengan 1 kg. Kemudian yang bawahnya ada 200 gram, 2 kantong pupuk yang ukurannya 200 gramnya 2, kemudian ada 1 kg. Kira-kira kalau ditimbang beratnya ternyata lebih berat yang 1 kg. Itu artinya tandanya kurang dari. Kemudian di sebelahnya ada gambar buah-buahan anak-anak. Sini cukup mudah juga, anak-anakku pasti bisa. 5 kg sama 1 kg beratnya pasti lebih besar yang 5 kg. Betul. Kemudian ada buah berikutnya yaitu 25 ons. Berat buah buku yang sampingnya 2 kg. Ternyata kalau disetarakan atau dihubungkan dengan kilogram, ingat 1 kg itu 10 ons. Kalau 2 kg menjadi 20 ons. Maka 25 ons dengan 20 ons beratnya ternyata lebih besar dari 25 ons. Oke, yang selanjutnya 40 ons stroberi dengan 4 kg sama dengan. Ini semua mudah jika kalian ingat hubungan satuan berat yang sudah guru ingatkan di awal tadi. Demikian tadi anak-anakku materi untuk hari ini. Hari ini satuan berat sudah selesai. Guru harap kalian mengingatnya dengan baik agar kalian mudah dalam mengerjakannya. Tetap semangat belajar dari rumah, stay at home, jaga kesehatan, gunakan masker jika ke rumah, dan jaga jarak. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini anak-anak. Dari Bu Dwi dan Bu Disa tadi yang sudah disampaikan materinya, semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan semua tugas dengan lancar. Kita baca hamdalah untuk menutup materi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.